Pada tahun 1968 di hutan belantara Vietnam, ada sekelompok tentara Amerika yang tergabung dalam tim A tersesat dalam misi menyelamatkan para sandera. Alih-alih memanggil tim evakuasi datang, mereka justru harus bertemu dengan sosok misterius yang mengintai dari balik kegelapan dan... Beberapa hari kemudian, masih di hutan belantara Vietnam, kita akan melihat pangkalan tentara Amerika Serikat yang kedatangan seorang perwakilan yang dikirim dari pusat khusus untuk menyelidiki kemana menghilangnya tim A. Dari informasi yang didapat, si perwakilan menyimpulkan jika kasus ini ada kaitannya dengan pihak Rusia yang diduga ikut campur dalam konflik yang sedang terjadi. Rampage, Charlie Oscar 6, what do you got? Dia bernama Kolonel, pimpinan tertinggi di pangkalan ini. Kolonel terlihat sedang sibuk berkomunikasi dengan beberapa tim lapangan yang salah satunya adalah tim Vulture yang saat ini sedang dalam misi penyelamatan. Dan inilah tim Vulture, terdiri dari 7 anggota yang masing-masing memiliki keterampilan berbeda. Meski harus menghadapi pasukan Vietnam yang jumlahnya puluhan, tim Vulture berhasil memukul mundur mereka semua sampai akhirnya... Selesai memukul mundur pasukan Vietnam, tim Vulture langsung menyelamatkan para sandera yang hanya tinggal tersisa 2 orang saja. Tak berapa lama, helikopter penjemput pun datang dan mereka langsung pulang menuju ke pangkalan. Tiba di pangkalan, Baker, sang ketua tim Vulture pun langsung mendapat apresiasi langsung dari kolonel atas keberhasilan misi tersebut. Diketahui Baker dan timnya adalah tim terbaik di pangkalan ini, tidak pernah kalah, tidak pernah mundur, tidak pernah kehilangan satu anggota pun. Bisa dibilang Baker dan timnya adalah tim yang paling kompak sejauh ini. Yeah, nothing succeeds like success. Y'all ready for your next kick-ass mission? Alih-alih bisa langsung pulang kembali ke Amerika, Baker dan tim tampaknya harus mengurungkan niat tersebut setelah kolonel akan memberikan misi baru untuk mereka semua, yaitu misi pencarian dan evakuasi. Masih belum diketahui apa penyebabnya, tim A yang tadi muncul di adegan awal tiba-tiba menghilang dari radar saat sedang melewati sebuah lembah. Jikalau Baker dan timnya ingin segera pulang ke kampung halaman, maka selesaikan misi terakhir ini dan bawa tim A pulang kembali dengan selamat. I lost my Green Berets. I need you all to find me. Vultures will find him, sir. Menggunakan helikopter, Baker dan tim terlihat sudah sampai di lokasi. Meski belum tahu apa yang akan mereka hadapi, siap atau tidak, Baker CS harus menyelesaikan misi ini. Di lokasi tempat tim A menghilang, Baker CS menemukan jejak kaki yang bentuknya tidak lazim. Mereka berasumsi jika itu mungkin adalah jejak hewan buas, atau mungkin juga bisa jejak pasangan yang sedang pacaran di ruyuk kapol. Entahlah, apapun bisa sangat mungkin terjadi di hutan belantara seperti ini. Tiba di dalam hutan, Baker tiba-tiba mendengar sesuatu yang bergerak di balik reruyukan dan tiba-tiba... Entah makhluk apa yang menyeret Baker barusan, ia nyaris mati jika saja tim tidak segera datang menolong. Tampaknya mereka harus lebih waspada karena bahaya bisa datang kapan saja tanpa ada notifikasi terlebih dahulu. Let's move. Satu jam berjalan di dalam gelapnya hutan, Baker CS menemukan semacam terowongan atau goa yang setelah memeriksa peta, benar itu jalurnya. Tak lama setelah mereka masuk, Baker CS menemukan beberapa mayat dari anggota tim A dan tebak apa yang mereka temukan di sana? Ya, itu adalah Utahraptor, kaum dinosaurus yang masih kerabat dekat Tyrannosaurus Rex. Saat ketegangan masih berlangsung, Baker dan satu anggota tak sengaja terpisah dari kawanan. Dan karena Utahraptor masih mengincar, Baker dan si anggota pun terpaksa naik ke permukaan.
Beralih ke anggota tim yang juga sudah berhasil keluar dari terowongan, mereka berjalan melewati rumput tinggi dengan tetap menjaga kewaspadaan dan sungguh seolah berada di dalam mimpi. Mereka melihat T-Rex yang berjalan tepat melewati mereka semua. Kembali ke Baker dan satu anggota bernama Leon yang masih berjalan mencari kelompoknya. Sama seperti timnya, Baker dan Leon mendapati T-Rex tengah tertidur pulas tepat di depan bebenguk mereka berdua dan... Gara-gara kelakuan berudak letik Raptor, T-Rex pun akhirnya hudang dan langsung mengejar mereka berdua. Tepat saat matahari sudah terbit, Baker dan Leon terus berlari sampai akhirnya... Di balik kayu tumbang, Baker dan Leon berhasil sembunyi dari kejaran T-Rex. Menggunakan sebuah granat, mereka berusaha lolos dari incaran dan langsung beralih keluar dari dalam hutan. Jalan buntu itulah yang mereka temukan, berdiri di tepi jurang air terjun yang sangat tinggi. Baker dan Leon tidak punya pilihan lain selain lompat ke bawah dan... T-Rex pun akhirnya pergi setelah tidak mood lagi akibat mandi terlalu dini. Di luar dugaan, Baker dan Leon ditolong oleh seorang wanita Rusia bernama Sofia. Mengaku sebagai ilmuwan yang sudah tinggal di hutan ini selama 1 tahun, Sofia memberitahu tentang sebuah tempat aman, stasiun penelitian rahasia yang terletak di dalam hutan dan mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya. Beralih ke anggota tim yang lain, mereka terlihat masih berjalan mencari keberadaan Baker dan Leon. Dalam sepanjang perjalanan, mereka tampaknya harus membiasakan diri untuk menerima fakta bahwa makhluk prasejarah ternyata belum punah, melainkan hanya dirahasiakan saja. Kembali ke Baker yang sudah tiba di stasiun penelitian milik Rusia. Di sana Sofia akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Ini semua berawal dari seorang jenderal kejam bernama Borodin yang memiliki sebuah tujuan gila, yaitu ingin menciptakan sebuah wormhole atau lubang cacing, semacam portal yang mirip seperti pintu kemana saja milik Doraemon. Jika Borodin bisa membuat pintu semacam itu, bayangkan ia bisa menyerang seluruh negara yang dianggapnya musuh, mengirim pasukannya langsung ke depan halaman Gedung Putih atau mengirim satu peleton langsung ke gedung DPR dan kantor pajak. Memanfaatkan kejeniusan Sofia dan mendiang suaminya, Jenderal Borodin melakukan eksperimen tersebut dengan menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber daya utamanya. Sayang, semua tidak berjalan mulus. Eksperimen tersebut malah membuka pintu menuju ke masa lalu yang mengakibatkan makhluk prasejarah bermunculan dan hidup di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Tidak mau ambil pusing soal eksperimen ini, Baker pun menghubungi kolonel untuk melaporkan apa yang ia lihat di tempat ini. Terserah mau percaya atau tidak, yang pasti Baker meminta kolonel untuk segera kirimkan helikopter evakuasi untuk membawa seluruh anggota timnya pulang dengan selamat. You don't know, alright? LZ marked by flares by 2200. Listen. Setelah lokasi penjemputan sudah ditentukan, Baker pun mengajak serta Sofia bersamanya. Bukan apa-apa, di luar sana banyak para dino-dino yang kelaparan. Setahun tinggal di tempat ini, tentunya Sofia sudah tahu karakter dan cara hidup dino ini. Sehingga untuk meningkatkan peluang keselamatan, Baker memaksa Sofia untuk ikut bersamanya. Beralih ke anggota tim yang terlihat sedang berjalan melewati hamparan rumput yang luas. Sejauh ini mereka masih bertahan hidup tanpa bersinggungan langsung dengan para dinosaurus. Tapi justru bahaya datang dari manusia, yaitu kelompok tentara Rusia yang menembaki mereka semua dari kejauhan dan... Berada di tempat terbuka membuat mereka semua kesulitan untuk mengetahui posisi musuh. Dan apesnya, di tengah situasi sulit seperti ini, muncullah dinosaurus terbang yang disebut dengan Pterosaurus, yang merupakan reptil terbang pemangsa makhluk darat.
keberuntungan tampaknya berpihak pada mereka semua ketika gerombolan Therosaurus itu mengincar tentara Rusia yang sedang ngepron atau tiarap di atas rumput, sehingga itu memberikan kesempatan bagi tim Baker untuk kabur ke dalam hutan. Let's go! Let's go! Get moving, Keys. Salah satu anggota tim bernama Keyes pun harus terluka akibat sempat terkena tembakan. Berkat suara baku tembak tadi, Baker CS akhirnya berhasil menemukan mereka semua dan sekarang tinggal pergi ke titik lokasi penjemputan. Namun ketegangan tampaknya belum selesai ketika para Raptor mulai bermunculan dan... Keyes yang terluka pun diseret oleh para Raptor menjauh dari kelompoknya. Sempat menjadi bulan-bulanan makhluk ini, Keyes berhasil mengusir mereka semua dengan melontarkan kata-kata kasar seperti batu bata, aspal, amplas, kulit salak, keset, dan lain-lain. Namun perginya para Raptor ternyata bukan disebabkan oleh kata-kata yang Keyes lontarkan, melainkan ada emaknya Raptor yang langsung menerkamnya dari belakang sehingga... Baker dan tim berhasil menyelamatkan Keyes meskipun kondisinya sudah sekarat, yang karena tak aman terus berada di tempat terbuka. Sofia pun menyarankan tempat aman, yaitu stasiun penelitian lain yang lokasinya tak jauh dari posisi mereka saat ini. Setibanya di lokasi, mereka langsung memberikan Keyes suntikan obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakitnya. Melihat penderitaan satu anak buahnya, Baker pun jadi kasihan dan mulai berubah pikiran. Niat awal ingin langsung pulang, Baker menjadi dendam terhadap Jenderal Borodin yang menjadi dalang di balik semua ini. Baker meminta Sofia untuk menunjukkan di mana lokasi eksperimen itu dilakukan karena Baker bermaksud untuk menghancurkan portal atau pintu kemana saja itu selamanya. You know where this rebuild collider is? Into the river in the mountains. Tak lama, para Raptor mulai mencium keberadaan mereka di tempat ini, di mana pada saat yang sama, Sofia memberitahu Baker tentang sebuah perahu yang ada di sungai tak jauh dari posisi mereka berada, sehingga tak ada pilihan lain, Baker CS akan pergi ke sana dengan meninggalkan Keyes yang memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Menggunakan perahu lokal, Baker CS pun menyusuri sungai menuju ke markas rahasia Jenderal Borodin tempat ia melakukan eksperimen portalnya. Di depan seluruh anggota timnya, Baker mencoba memberi pengertian kepada mereka semua bahwa pulang mungkin menjadi pilihan terbaik untuk mereka saat ini. Namun bayangkan ketika Jenderal Borodin akhirnya berhasil membuat portalnya, ia akan menghancurkan seluruh negara, membunuh keluarga mereka dan mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia. Pulang mungkin akan menjadi penyesalan mereka seumur hidup. I do have some pretty powerful farts, Sarge. This is worse. Setelah briefing singkat, seluruh anggota tim akhirnya setuju untuk ikut bersama Baker pergi ke markas Borodin untuk mencegah kiamat yang akan terjadi. Dalam sepanjang perjalanan itu, mereka melihat pemandangan luar biasa ketika para dinosaurus hidup berdampingan dengan umat manusia. Tapi tiba-tiba... Hey, put that down! No, I need it. Sofia nyaris menjadi santapan dino jika saja Baker tidak cepat menyelamatkannya. Setelah ketegangan berakhir, mereka pun melanjutkan perjalanan sembari menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Sesampainya di daratan, Baker CS pun turun dari kapal dan masuk kembali ke dalam hutan yang kebetulan sedang diselimuti oleh kabut tebal yang cukup menghalangi pandangan. Dan ya, terdapat beberapa jasad tentara Rusia yang tewas dengan kondisi tercabik, di mana ini adalah ulah dari para Raptor yang ternyata masih berada di tempat tersebut dan... Melihat semua orang sedang tak berdaya, salah satu anggota tim bernama Logan pun dengan berani memancing para Raptor untuk mengikutinya. Berlokasi di sebuah sungai kecil, Logan nekat menembak kelapanya sendiri sebelum para Raptor memakannya hidup-hidup.
Setibanya di dekat markas Jenderal Borodin, Baker pun menghubungi kolonel untuk memberitai tentang lokasi penjemputan yang baru. Baker menjelaskan rencananya yang akan menghancurkan markas penelitian ini sehingga untuk sebagai backup apabila mereka gagal, Baker meminta kolonel untuk datang membawa semua senjata berat yang ada di pangkalan untuk benar-benar meluluh lantahkan tempat ini. Let's get to work. Dan inilah Jenderal Borodin dengan portal lubang cacing yang berada tepat di belakangnya. Tanpa mereka semua sadari, Baker dan tim saat ini sudah mulai merangsak masuk ke dalam dan menjatuhkan satu persatu penjaga yang ada di luar. Tak lama, Jenderal pun muncul keluar setelah mendapati laporan terkait salah satu anak buahnya yang menembak seekor anak T-Rex setelah ketahuan masuk ke dalam wilayah markas. Jenderal langsung memiliki firasat buruk akan hal ini karena bisa saja emaknya T-Rex datang. Dan benar saja, emak T-Rex berukuran raksasa pun muncul dan membuat semua orang berlari kocar-kacir. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Baker yang dengan cepat masuk ke dalam. Baker meminta semua ilmuwan untuk pergi keluar sehingga ia dan Sofia bisa segera mematikan portal lubang cacing ini. Leave nothing behind. Let's go. Selagi emak T-Rex mengacak-acak seluruh wilayah markas, Baker dan Sofia sendiri masih belum berhasil mematikan portalnya gara-gara ada beberapa perangkat baru yang ditambahkan. Sampai ketika Jenderal datang, Baker langsung menodongkan senjata apinya dan karena suaminya dibunuh oleh Jenderal Borodin, Sofia yang sudah setahun menahan dendam pun sangat ingin sekali menembak babatok hulu si Jenderal. Tapi karena sudah sekarat dan toh juga akan modar, Sofia membiarkan Jenderal merasakan rasa sakit terakhirnya dan lebih memilih melanjutkan rencananya untuk mematikan portal tersebut. Tak lama setelah Sofia berhasil mematikan portalnya, muncullah bahaya lain yang datang dari luar, yaitu gerombolan utah raptor yang terlihat sangat kelaparan sehingga menggunakan peledak jenis C4, Baker dan tim pun berniat untuk meledakkan tempat ini sekaligus berusaha keluar secepat mungkin. Namun itu bukanlah perkara mudah karena mereka harus berlari melewati lorong panjang yang membuat sebagian besar anggota tim Baker tewas dicapluk para raptor tersebut. Tersisa satu anggota yang masih hidup. Baker menyuruh ia dan Sofia untuk naik keluar duluan, sementara Baker sendiri akan memancing para raptor untuk masuk lebih dalam ke dalam terowongan. Dan di saat bersamaan di luar, kolonel dan pasukan pun datang tepat saat Sofia dan satu anggota tim berlari keluar. Benar apa yang dikatakan oleh Baker tentang tempat ini. Kolonel yang sudah membawa persenjataan lengkap pun langsung menembaki para raptor yang datang mendekat sehingga kembali ke Baker yang masih berlari dari kejaran utah raptor. Ia harus berpacu dengan waktu sebelum peledak C4 meledakkan tempat ini. Dan sungguh betapa besarnya pengorbanan Baker yang memilih mati di tempat ini sekaligus mengakhiri karir aktingnya tanpa bisa ikut lagi di sequel film selanjutnya. Setelah markas penelitian ini hancur lebur, Sofia dan satu anggota pun menjadi dua orang yang berhasil bertahan hidup. Peristiwa ini sekaligus menandai karir para dinosaurus yang mulai keluar dari dalam hutan dan berbaur hidup berdampingan dengan umat manusia. Dina rika suku Tamat, ending yang cukup mendinokan. Lost. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah butuh pengorbanan lebih dalam mengenal musuh karena terkadang Anda bisa punya kesempatan untuk mengubah mereka jadi teman. Ingat, jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus bebatuan yang keras demi mengupayakan kehidupan. Bahkan ketika pohon mendapat pujian karena bisa tumbuh, daun rimbun berbunga indah dan berbuah manis, akar tidak pernah iri hati. Ia tetap memilih untuk berada di dalam tanah, dan itulah makna pengorbanan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Adios, pisau jilet kumis lele.